Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Utomo Putra dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 22.141.14.00.094, kelas 06 TPLP 002. Di sini saya akan menjelaskan Java, Kotlin, dan Flutter dalam pengembangan aplikasi mobile untuk memenuhi tugas mobile programming pada e-learning pertemuan 6. Dalam hal ini, workshop interaktif ini memberikan wawasan mendalam mengenai Java, Kotlin, dan Flutter dalam pengembangan aplikasi mobile serta tantangan dan peluang yang ada. Next, di sini ada yaitu yang pertama yaitu pengantar pengembangan aplikasi mobile dan memahami teknologi dan tren di aplikasi mobile. Yang pertama yaitu industri yang berkembang pesat. Pengembangan aplikasi mobile adalah industri yang sangat berkembang dengan 3,5 miliar smartphone di dunia. Yang kedua, tren pertumbuhan unduhan. Jumlah unduhan aplikasi diperkirakan mencapai 250 miliar pada tahun 2022 menurut Statista. Platform dominan yang ketiga yaitu platform dominan di pasar. Android memegang 72% pasar aplikasi mobile, diikuti oleh iOS. Tantangan dalam pengembangannya yaitu pengembang harus mempertimbangkan performa, biaya, dan waktu dalam pengembangan aplikasi. Yang kelima yaitu kebutuhan pasarnya. Memahami teknologi yang mendasari aplikasi mobile sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pasar. Next. Pada slide sekarang yaitu memahami bahasa pemrograman Java, menjelajahi keunggulan dan kekurangan Java. Java dapat berjalan di berbagai platform berkat JVM. Keunggulan Java ini memiliki keunggulan probabilitas. Yang kedua, Java mempunyai komunitas yang sangat besar dengan lebih dari 9 juta pengembang. Java memiliki dukungan komunitas yang luas. Terdapat banyak framework dan library yang mempermudah pengembangan ekosistem yang kaya. Next, itu Java. Memahami bahasa pemrograman Java, menjelajahi keunggulan dan kekurangan Java. Kekurangan verbositas. Kode Java cenderung lebih panjang dibandingkan bahasa lain. Java bisa lebih lambat dibandingkan bahasa lain yang lebih modern. Kekurangan performa. Yang ketiga yaitu Java mempunyai peringkat TOB. Java selalu berada di peringkat atas sebagai bahasa pemrograman terpopuler. Next. Memahami pemrograman Kotlin. Kotlin ini mempunyai sebagai bahasa pemrograman resmi. Yang kedua, Kotlin ini keunggulannya yaitu sintaknya yang sangat ringkas. Jadi tidak sulit
dengan pemrograman yang lain. Yang ketiga, interoperabilitas dengan Java. Yang keempat, keamanan nul di Kotlin. Keamanannya ini sangat terjaga. Jadi mau pemrograman Java itu, jadi pemrograman Kotlin itu sangat aman lah. Kurva pembelajaran bagi pengembang Java. Jadi pelajar dan pembelajaran bagi Java ini pengembangannya yang sangat luas ya. Di samping dengan pemrograman yang resmi, keunggulan sintak yang ringkas, juga keamanan nul di Kotlin. Yang keenam yaitu dukungan pustaka yang lebih sedikit. Jadi kalau misalkan Kotlin ini tidak ada dukungan dari pemrograman lain. Jadi pemrograman Kotlin ini berdiri secara independen tapi luas. Adopsi Kotlin di kalangan pengembang. Jadi adopsi ini sering di dalam Kotlin, yaitu dalam pengenalan pengembang, yaitu bisa beradopsi dengan pemrograman yang lain. Memahami Flutter framework UI terdepan. Nah, tadi sudah membahas Java, sudah membahas Kotlin. Yang ketiga yaitu kita memahami Flutter framework UI terdepan. Flutter framework UI oversource. Yang pertama yaitu oversource. Yang kedua, keunggulan memahami Flutter ini, keunggulannya sangat cepat. Yang ketiga, hot reload efisien dalam pengembangannya juga cepat. Jadi langsung di restart sama dia. Kayak perkembangan itu sangat cepat dalam pengembangannya. Nah, kinerja aplikasinya juga sangat tinggi dan sangat cepat kinerjanya. Jadi tidak ada lemot sekalipun dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut. Kelebihannya itu ukurannya aplikasinya yang lebih besar, karena kinerja dan performa pengembangannya itu sangat cepat dan membutuhkan banyak fitur yang tersedia, jadi memakan ukuran yang lebih besar. Nah, komunitasnya itu ya sangat banyak di Indonesia, terutama klub IT itu sekarang itu udah banyak ya, kayak IT klub, kayak himpunan IT itu banyak sekarang, maupun eksternal maupun di luar kampus. Penggunanya juga di seluruh dunia itu banyaklah pengguna oleh 20 juta pengembang. Perbandingan keunggulan Java dan Kotlin. Keunggulan dan kelemahan Java dan Kotlin. Dalam segi probabilitas, Java mempunyai keunggulan yang sangat tinggi dan Kotlin juga berpotensi juga tinggi. Dukungan komunitasnya, Java itu semakin luas, kalau Kotlin itu sedang meningkat. Jadi belum kayak luas kayak Java ini. Nah, pustaka dan frameworknya ini banyak yang terbukti kalau misalkan Java. Nah, kalau Kotlin ini masih sedang perkembangan. Jadi pemrograman Kotlin ini masih dalam perkembangan. Dalam sintaknya Java itu masih tradisional ya. Kan kalau misalkan kayak Kotlin, kayak tadi Flutter itu lebih bersih dan modern. Nah, kalau Kotlin ini lebih bersih dan modern nih. Jadi kalau Kotlin itu lebih lah dari Java. Kalau Java kan itu tradisional banget, udah lama itu Java. Nah, fitur keamanannya itu standar.
kalau Java. Nah, kalau Kotlin lebih baik dengan tipe tidak nul. Nah, gitu. Presentasi penggunaannya Java yaitu 30%, kalau Kotlin yaitu 70% Google gitu. Tergantung kebutuhan proyek dan tergantung preferensi tim. Next. Perbandingan keunggulan dan Kotlin dan Flutter. Nah, tadi itu Java dan Kotlin. Nah, sekarang perbandingan keunggulan Kotlin dan Flutter. Nah, Kotlin dalam Flutter yaitu keunggulannya dia ideal untuk aplikasi Android natif, memungkinkan penggunaan pustaka Java yang sangat ideal lah, sangat luas. Nah, statiknya 6/A. Kesimpulannya, kalau Kotlin ini pilihannya cocok untuk aplikasi Android natif. Nah, yang kedua itu perbandingan keunggulannya dalam Flutter. Kalau Flutter cocok untuk aplikasi lintas platform, performa hampir setara aplikasi natif. Nah, jadi itu gimana ya? Itu lintas lah, jadi beda sama Flutter. Kalau Flutter ideal, kalau misalkan kalau Kotlin itu ideal, kalau Flutter itu lintas performa. Nah, statistiknya yaitu 30%. Pengembangan lebih memilih Flutter. Kesimpulannya cocok untuk aplikasi lintas platform. Next. Nah, perbandingan keunggulan Java dan Flutter. Nah, tadi itu Kotlin dan Flutter ya. Sekarang Java dan Flutter. Analisis mendalam tentang Java dan Flutter. Nah, aspek kesesuaian aplikasi. Cocok untuk aplikasi Java, cocok untuk aplikasi Android yang membutuhkan performa tinggi dan stabilitas. Nah, kalau misalkan Flutter, dia menawarkan pengembangan yang lebih cepat dengan fitur hot reload. Jadi cepat dia, kayak sinkronisasi itu cepat. Nah, ekosistem dalam aspek ekosistem, Java memiliki ekosistem yang telah mapan dengan banyak pustaka. Flutternya itu memungkinkan pengembang untuk iOS dan dari satu basis kode. Nah, kalau Flutter itu bisa menggunakan Android dan menggunakan iOS. Nah, gitu. Kalau dalam statiknya Java memang meningkat 150% dalam kurung 2 tahun terakhir ini menurut Google Trends. Nah, Flutter ini mulai meningkat 150% dalam 2 tahun menurut Google Trends juga. Nah, dia sama Java dan Flutter itu meningkat secara 50% dalam 2 tahun ini. Itu menurut Google Trends. Nah, kesimpulannya Java pilihan tergantung pada spesifik project. Kalau misalkan projectnya kayak bikin web, bikin kayak apa gitu. Nah, itu lebih spesifik itu Java. Nah, pilihan tergantung spesifik project ya, sama aja lah. Kalau Flutter juga sama, itu dia bisa bikin apa aja. Nah, tantangan dalam peluang aplikasi, mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang. Nomor 1, keterbatasan sumber daya. Tim pengembang kesulitan mendapatkan pengembangan berkualitas. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi baru muncul, sulit mengikuti tren. Pertumbuhan pasar aplikasi. Lebih dari 200 miliar aplikasi diunduh pada tahun 2021, peluang besar. Inovasi dengan teknologi baru, AI dan IoT menciptakan aplikasi yang lebih canggih. Yang kelima, pengguna AI di aplikasi mobile. 25% aplikasi mobile akan menggunakan AI pada tahun 2025.
Nah, kesimpulannya, paham teknologi Java dan Kotlin untuk pengembangan aplikasi mobil yang efektif dalam mencapai tujuan. Nah, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.